Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 5 April tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini sampai 28 hari ke depan, kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Sebagaimana Tuhan telah menyingkapkan banyak kebenarannya dari kitab Yohanes, maka dari kitab Kisah Para Rasul ini pun, Tuhan akan bicara kepada kita masing-masing secara pribadi, sehingga kita bisa terus bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan, dan membuat kita berbuah lebat untuk memuliakan namanya. Amin. Sekali lagi mari kita setia terus dan percayalah Tuhan telah menyediakan banyak berkat jasmani dan rohani untuk hidupmu selama kita setia mengiring Tuhan. Baiklah, di hari pertama dari pembacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul ini, maka kita akan membaca pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini, diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pahamilah dengan baik bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah kitab kedua yang ditulis Lukas untuk Theophilus yang merupakan tokoh terkemuka kebangsaan Romawi. Keterangan awal ini memberikan petunjuk ringkas tentang kitab pertama yang ditulis oleh Lukas mengenai Injil Yesus. Mengapa Lukas memulai pasal pertama dalam buku keduanya ini dengan menyinggung nama Theophilus? Lukas bermaksud memberikan penjelasan lanjutan dan kesaksiannya yang bertujuan untuk menuntun dan menguatkan Theophilus. Selain Theophilus, Lukas juga ingin memperlihatkan kepada semua orang percaya, termasuk saudara dan saya hari ini membacanya, bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang dicurahkan dalam hidup manusia, hidup saudara, hidup saya, hidup semua orang yang percaya kepada Yesus. Melalui kuasa rohnya, Allah terus-menerus berkarya melalui kehidupan orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan dalam Yesus. Karya keselamatannya sungguh maha agung dan maha besar. Amin. Bahkan melampaui ruang, waktu, dan batas dalam kehidupan manusia. Cara kerja Allah ini mungkin tidak dimengerti oleh pengetahuan dan akal budi manusia secara umum. Sebab manusia memiliki keterbatasan dalam memahami keajaiban karya Allah. Karena itu, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk membimbing dalam kebenaran, memberdayakan potensi manusia, dan menguatkan orang percaya untuk bersaksi tentang kerajaan Allah dan kemuliaannya. Kesaksian seperti apa yang diwartakan oleh orang percaya? Mereka patut memberitakan kelahiran, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan akhirnya kenaikan Yesus ke sorga. Untuk karya penyelamatan itulah Allah memberikan kuasanya kepada setiap orang percaya agar menjadi saksi Kristus di dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hidup sebagai saksi Kristus memang tidaklah mudah. Karena itu setiap orang percaya patut bertanya kepada dirinya, kira-kira apa yang menjadi perannya, fungsinya, dan tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus? Jawabannya adalah, setialah sampai akhir hayat. Sebab kita percaya bahwa Allah akan memberikan ganjaran abadi saat Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, jadilah saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Saksian yang hidup itu adalah ketika hidupmu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka. Jaga bicaramu, jaga tingkah lakumu, jaga pola pikirmu, jaga sikapmu, perhatikan pekerjaanmu, perhatikan semua jalan-jalan hidupmu. Dalam keegoisan kita, kadang-kadang memang kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, selama kita hidup bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk menjadi saksi yang hidup. Roh Kudus menginsafkan kita akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahkan Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan adalah saksi-saksi yang hidup, yang dipakai dan diurapi oleh Roh Kudus, menjangkau banyak jiwa, membawanya kepada Kristus. Setelah itu, menuntun mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kita, menemukan kemuliaan Tuhan saat kita beribadah dengan penuh sukacita.
Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini sekali lagi menyemangati hidup kita untuk kita dapat bergerak menjadi saksi buat orang-orang di sekitar kita, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemana dan dimanapun kakimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.